Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Miswari, dalam channel Filsafat Terakhir. Hari ini kita akan mengkaji tentang proses atau alasan berakhirnya ajaran Wahdatul Wujud di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, ajaran Wahdatul Wujud di Nusantara, indikasi keberadaannya telah tercium pada masa kerajaan Islam Perlak, yang mana ajaran Wahdatul Wujud itu tentunya adalah kecenderungan para kelompok esoteris yang berkonflik dengan kelompok eksoteris di Perlak. Kemudian pada masa kerajaan Samudra-Pasai terindikasi bahwasanya bahkan lahirnya kerajaan Samudra-Pasai itu adalah karena pertentangan mereka terhadap ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Jalil dan didukung oleh Maharaja Bakuy, yang mana Syekh Abdul Jalil dan Maharaja Bakuy ini difitnah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat sehingga mereka disudutkan, yang dengan itu melanggengkan proses berdirinya kerajaan Samudra-Pasai sehingga menjadi kerajaan yang besar. Selanjutnya, meskipun demikian, tetapi ajaran Wahdatul Wujud di Pasai tetap bertahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Pasai ada sebuah dayah besar namanya Dayah Belang Pria, yang mana pada tingkatan-tingkatan tertinggi pengajaran di sana mengajarkan ajaran Wahdatul Wujud sehingga melahirkan ulama-ulama Wahdatul Wujud yang besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan kemungkinan besar Syekh Madan dan Saiful Rijal juga mengenyam pendidikan di Samudra-Pasai ini. Nah, berkat Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang ketika Pasai bergejolak, mereka pindah ke Kutaraja sehingga ajaran Wahdatul Wujud tersebar di sana, yang dengan demikian Wahdatul Wujud di sana berhasil menciptakan sebuah komunitas masyarakat yang sangat inklusif, kosmopolit, sehingga mampu menciptakan sebuah society yang multikultural, menghargai perbedaan, menjadikan fansur, yaitu fansur di ujung Pancu yang dekat dengan kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang sangat besar dengan prinsip masyarakat yang terbuka berdasarkan ajaran Wahdatul Wujud. Sebagaimana kita ketahui, penolakan terhadap Wahdatul Wujud itu dimulai oleh masa Iskandar Sani, yang mana dia akan kesulitan untuk memimpin Aceh Darussalam apabila ajarannya itu adalah Wahdatul Wujud yang sangat demokratis, terbuka, sementara dia kekuatan politiknya lemah sehingga membutuhkan sebuah sistem yang lebih rigid, lebih mampu mendukung kebijakan-kebijakan politiknya, sehingga dia membawa serta Nuruddin Ar-Raniri ke Kutaraja supaya melakukan dukungan terhadap kekuatan politiknya yang memang tidak terlalu disukai oleh masyarakat. Sepeninggalan itu, selanjutnya tahta mufti kerajaan pada masa 4 sultanah dipegang oleh Abdurrauf Asingkili, yang mana Abdurrauf Asingkili ini tidak mau terlibat langsung dalam perdebatan Wahdatul Wujud yang muncul dalam masyarakat. Kita juga tahu bahwasanya nantinya ajaran Wahdatul Wujud ini diberikan kehakimannya dalam masa polemiknya itu oleh gurunya Abdurrauf Asingkili, yaitu Ibrahim Qurani, yang mana
dia adalah ulama ahli hadis, ahli kalam, ahli filsafat, ahli tasawuf dan lainnya. Melalui ajaran Ibrahim Qurani inilah yang berjudul Ittaf Adzaki itu yang membuat ajaran Wahdatul Wujud menjadi tereduksi, menjadi tersimplifikasi, sehingga ajaran itu menjadi cenderung diabaikan oleh masyarakat. Kemudian Ibrahim Qurani ini memang dalam rangka membahas tentang ajaran antara Asy'ariyah dan ajaran Ibnu Arabi atau Burhanpuri, mengatakan bahwasanya dia memang membela serangan para hukama atau para teolog atau para teolog seperti Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwasanya Urafa atau sufi falsafi itu sesat karena menafsirkan Al-Quran dan hadis secara keliru. Dalam hal ini Ibrahim Qurani membela, mengatakan bahwasanya apa yang ditafsirkan oleh para urafa itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai kekeliruan karena Al-Quran dan hadis itu memiliki makna yang beragam, yaitu ada makna lahir dan ada makna batinnya. Sehingga ketika Ibnu Taimiyah menangkap adanya kemungkinan atau menuduh para urafa melakukan kekeliruan terhadap penafsiran Al-Quran atau hadis, Ibrahim Qurani mengatakan tidak bisa dikatakan keliru karena Quran dan hadis itu maknanya banyak, sehingga pemaknaan yang berbeda dengan pemaknaan kita tidak bisa kita katakan sebagai keliru. Menurut Ibrahim Qurani, dalam rangka membela, dalam tanda kutip ya, masih membela ajaran tasawuf, khususnya tasawuf falsafi, mengatakan inkonsistensi makna lahir dan makna batin itu bukanlah masalah selama sesuai dengan gramatikal bahasa. Jadi walaupun makna lahirnya maupun makna batinnya dalam penafsiran Al-Quran itu berbeda, tidak persoalan, kata Ibrahim Qurani, selama gramatikalnya itu masih diikuti. Nah, dalam hal ini Ibrahim Qurani juga menentang pandangan Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya makna gramatikal gramatikal dalam makna lahir dan makna batin tafsir yang dilakukan oleh urafa mengalami perbedaan gramatikal. Dalam hal ini Ibrahim Qurani mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan gramatikal yang dilakukan oleh para urafa dalam menafsirkan Al-Quran secara lahir dan batin. Dalam hal ini, dalam rangka menentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar, Ibrahim Qurani telah mengatakan bahwasanya yang penting urafa itu tidak memiliki perbedaan dalam memaknai selama mereka konsisten dalam struktur gramatikal bahasa, jadi mereka belum dapat, urafa itu belum dapat dikatakan sebagai sesat. Tetapi sayangnya Ibrahim Qurani tidak menegaskan di sini bahwasanya para urafa itu tidak berbeda dalam memaknai makna lahir dan makna batin, karena pada hakikatnya adalah urafa itu tidak bertentangan dalam dalam menafsirkan makna lahir dan makna batin ayat. Tetapi dalam hal ini bukannya mempertegas bahwasanya urafa itu tidak melakukan penentangan antara makna lahir dan makna batin, tetapi Ibrahim Qurani malah cuma mengatakan bahwasanya tidak persoalan memaknai bagaimanapun, yang penting konsisten dengan gramatikal, seolah-olah ya dalam hal ini tidak ingin menegaskan bahwasanya urafa itu tidak berbeda dalam memaknai ayat lahir dan ayat batin.
eh, tetap tetap ketika masih berada dalam koridor pembedaan antara makna lahir dan makna batin sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim Qurani, dalam hal ini dengan jelas bahwasanya kita dapat mengindikasikan Ibrahim Qurani itu bukanlah seorang urafa. Kenapa? Karena biasanya karakteristik seorang urafa atau penganut tasawuf falsafi itu mereka tidak membedakan antara makna lahir dan makna batin. Fokus mereka adalah pada makna batin ayat. Nah, ketika masih melakukan pembandingan atau misalnya menggunakan bagaimana apakah makna lahir itu konsisten dengan makna batin, itu berarti masih memakai, bukan masih memakai, memang menjadikan landasan frameworknya itu adalah makna lahir yang literalistik itu untuk meninjau apakah makna batinnya itu sesuai dengan makna lahir. Jadi yang dijadikan landasan utama adalah makna lahir, lalu meninjau makna batin apakah makna batin ini sesuai atau tidak dengan makna lahir. Jadi nantinya kalau tidak sesuai bakal dikatakan inkonsisten, dan tentu yang dibela adalah makna lahirnya. Itu adalah karakteristik daripada seorang mutakallim. Sementara karakteristik seorang arif atau penganut tasawuf falsafi itu, mereka akan menjadikan kasyaf mereka itu sebagai landasan utama prinsip berpikir, sebagai framework. Lalu ayat itu akan mereka jadikan kesesuaian, temukan kesesuaian dengan pandangan batin mereka, pandangan kasyaf mereka. Tetapi biasanya kesesuaian ayat yang ditemukan antara pengalaman batin mereka dengan ayat itu bukanlah dalam makna sebagaimana yang umumnya kita pahami, yaitu makna eksoteriknya, tetapi makna esoteris, bukan makna lahir tapi dalam makna batinnya. Dan seorang urafa biasanya tidak pernah mempersoalkan persoalan itu. Mereka hanya mengungkapkan bagaimana pengalaman batinnya, lalu pengalaman batin itu mereka temukan kesesuaian dengan pengalaman mistik mereka itu, mereka temukan kesesuaian dengan makna batin daripada ayat. Dapat diduga juga mereka yang pergi menemui Ibrahim Qurani untuk melaporkan bahwasanya ada perseteruan antara pengikut Wahdatul Wujud dengan non Wahdatul Wujud, itu dapat diduga yaitu adalah bukan pengikut Wahdatul Wujud. Karena kalau dia adalah pengikut Wahdatul Wujud, mereka tidak akan terlalu fokus untuk mempersoalkan masalah-masalah hukum konvensionalnya, yaitu ini sesat atau tidak. Jadi karena ada yang menduga ada yang sesat, makanya ada pihak yang menduga ada suatu kesesatan, mereka melapor kepada ulamanya di sana, yaitu kepada Ibrahim Qurani. Tetapi orang Wahdatul Wujud itu sendiri tidak terlalu konsisten, tidak terlalu fokus untuk meninjau ada yang sesat atau tidak, karena sesat tidak sesat itu biasanya adalah terminologi teologi atau ya terminologi teologi, sehingga yang berpandangan teologis itulah yang pergi melapor kepada Ibrahim Qurani. Kitab Iftaf Al-Zaki ini sebenarnya sebagaimana dikatakan di pengantarnya, tujuannya itu adalah merespon kitab Tufa Al-Mursala ila Ruh An-Nabi karya Syekh Fadullah Burhanpuri. Tetapi dalam kajiannya terlalu panjang lebar dalam menjelaskan makna sebuah hadis, yang mana sebenarnya hadis-hadis itu bukanlah menjadi acuan utama dalam tuhfah yang sedang dikomentari itu. Memang kita akan menduga Ibrahim Qurani itu adalah orang yang membela Wahdatul Wujud, misalnya ketika dia melakukan kritik terhadap para ahli hadis dalam rangka merespon hadis-hadis yang digunakan urafa. Tetapi sebenarnya kritik yang dilakukan oleh Ibrahim Qurani ini kurang relevan terhadap
kaidah-kaidah ilmu kehadisan. Karena memang perspektif wahdatul wujud itu bukan melihat hadis itu dalam makna-makna atau sistem kaidah ilmu hadis, tetapi yang menjadi sorotan daripada Ibrahim Qurani itu adalah kaidah ilmu hadisnya. Padahal yang kalaupun para urafa atau sufi itu menggunakan hadis, yang fokus mereka bukan kaidah ilmu hadisnya, tetapi makna batin dari hadis tersebut. Tetapi yang dikritik Ibrahim Qurani adalah kaidah sistem keilmuan hadisnya. Bagaimana pengkaitan yang dilakukan oleh Ibrahim Qurani antara wahdatul wujud dengan ajaran eksoteris yang bercolak kalam? Misalnya begini, dalam pandangan mutakalimin tertentu ada pernyataan, misalnya pada satu sisi mutakalimin itu mengatakan Allah memang menciptakan keburukan. Keburukan itu diciptakan oleh Allah. Pada sisi yang lain, mutakalimin itu mengatakan mengatakan bahwasanya sebenarnya keburukan itu hanyalah perspektif manusia. Tuhan hanya menciptakan kebaikan, tetapi keburukan itu adalah perspektif manusia saja. Yang sebenarnya itu semuanya adalah baik. Jadi kan dua pernyataan ini sebenarnya bertentangan, makanya disebut dengan paradoks. Tetapi pola yang dilakukan oleh Ibrahim Qurani dalam mencoba menyesuaikan ajaran wahdatul wujud dengan ajaran mutakalimin adalah dia mengambil mutakalimin ini kan paradoks. Satu sisi mengatakan Allah menciptakan keburukan, sisi yang pada saat yang sama mengatakan bahwasanya keburukan adalah hanya perspektif manusia. Jadi salah satu sisi yang inkonsisten yang dilakukan oleh mutakalimin ini yang diambil untuk disesuaikan dengan ajaran urafa, yaitu bagian Allah hanya keburukan itu hanyalah perspektif manusia saja. Nah, pernyataan inilah yang diambil untuk disesuaikan dengan pernyataan urafa yang memang menurut urafa itu keburukan itu memang hanya perspektif manusia. Tetapi keburukan hanya perspektif manusia, Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Jadi bagian yang sesuai itu saja yang diambil lalu untuk direlasikan dengan dengan ajaran tasawuf. Jadi dalam hal ini kita perlu memahami karakteristik daripada pola pikir urafa dan pola pikir mutakalimin. Dan kita biasanya terjebak untuk menganggap ajaran itu sama, atau terjebak untuk mengatakan ajaran itu tidak bertentangan. Itu adalah karena kesamaan frasa, kesamaan simbol bahasanya sama, tetapi sebenarnya pemaknaannya berbeda. Misalnya begini, urafa mengatakan selain Tuhan atau makhluk itu seperti bayangan. Mutakalimin juga menerima alam itu juga seperti bayangan. Tetapi kalau dalam pandangan urafa, analogi bayangan itu adalah bahwasanya bayangan itu adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, adalah waham saja. Jadi bayangan itu kan dia kan tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah empunya bayangan. Kenapa bisa muncul bayangan? Itu adalah karena waham saja, karena perspektif berpikir. Sementara bagi mutakalimin, mereka juga menerima analogi alam itu sebagai bayangan juga. Tetapi bagi mutakalimin, bayangan itu sangat lemah dan bergantung kepada Tuhan, sehingga bayangan itu adalah simbol daripada kelemahan, kebergantungan manusia kepada Tuhan.
Jadi mereka melihat bayangan itu ada, lalu empunya bayangan ada, lalu mengafiliasikan empunya bayangan itu sangat bergantung kepada bayangan sangat bergantung kepada empunya bayangan, persis seperti bergantungnya makhluk kepada Tuhan. Tapi dalam pandangan Urafa, bayangan itu adalah simbol ketiadaan, sehingga yang nyata adalah empunya bayangan saja. Ini salah satu dari contoh bagaimana sebenarnya kosakatanya sama atau terminologi yang digunakan sama tetapi permaknaannya berbeda. Yang dalam hal inilah yang menjadi contoh bagaimana Ibrahim Qurani mengambil sebuah terminologi lalu mencoba menyesuaikannya. Yang pertama menyesuaikan dengan tafsiran seorang mutakalimin sendiri. Yang kedua mengambil bagian antara dua paradoks yang dimiliki oleh mutakalimin. Jadi mengambil sisi paradoksnya mutakalimin yang sesuai dengan sudut pandang Urafa. Cara pandang seperti inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip menjebak para pengikut Wahdatul Wujud waktu itu. Saya menduga menganggap ya untuk apa kita belajar Wahdatul Wujud lagi, karena memang sudah terekam dalam ajaran mutakalimin. Nah, pada masa itulah Wahdatul Wujud itu memang pada masa kebetulan itu periodenya Ratu, periodenya Abdul Rauf Asingkili sebagai mufti. Pada masa itulah ajaran Wahdatul Wujud itu menjadi tidak populer lagi di masyarakat, menjadi ditinggalkan dan akhirnya benar-benar ditinggalkan, sehingga pasca itu fokus para pengkaji agama hanya pada urusan-urusan fikih. Makanya pasca itu yang banyak lahir itu kitab-kitab fikih. Padahal sebenarnya sebelum Abdul Rauf itu perdebatan masih Wahdatul Wujud itu, eksistensi ajaran Wahdatul Wujud itu masih selalu ada. Dengan adanya misalnya Syekh Maldan, masih adanya Saiful Rijal. Jadi Wahdatul Wujud sebenarnya masih hidup. Tetapi pada dimulai kemundurannya itu pada masa Abdul Rauf Asingkili dan sesudahnya. Demikian kiranya bagaimana proses kemunduran dan berakhirnya ajaran Wahdatul Wujud di Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.